Hai guys, perkenalkan saya Lydia Marsanda. Kali ini kita akan membahas kondisi pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa pendidikan di Indonesia tertinggal 128 tahun dengan negara maju. So, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses yang tidak merata, kualitas pengajaran yang bervariasi, dan infrastruktur yang masih perlu diperbaiki. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kurikulum dan pelatihan guru, kesenjangan antara daerah dan perkotaan dan pedesaan masih signifikan. Namun, ada juga kemajuan dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran, terutama pasca pandemi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar pendidikan di Indonesia merata, sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil. Ada beberapa cara. Pertama, alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan di daerah tersebut harus diutamakan. Kedua, kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-profit dapat membantu menyediakan dana dan sumber daya. Ketiga, pemetaan kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan. Keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Juga penting untuk memastikan bahwa investasi digunakan secara efektif. Kedua, pelatihan dan pengembangan guru harus ditingkatkan untuk memastikan kualitas pengajaran. Untuk mengembangkan kualitas pengajaran guru, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain. Pertama, pelatihan berkelanjutan. Menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional secara berskala untuk guru agar mereka tetap update dengan metode pengajaran terbaru. Kedua, mentoring dan pembinaan. Mengimplementasikan program mentoring di mana guru berpengalaman membimbing guru baru atau yang kurang berpengalaman. Ketiga, evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi kinerja yang konstruktif dan memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan. Keempat, fasilitas dan sumber daya. Menyediakan akses ke sumber daya pendidikan yang memadai termasuk buku, teknologi, dan materi ajar. Kelima, lingkungan kerja yang mendukung. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif di mana guru dapat berbagi pengalaman dan strategi. Keenam, insentif. Untuk meningkatkan kualitas, memberikan insentif bagi guru yang menunjukkan peningkatan dalam kualitas pengajaran atau yang berprestasi. Dengan tangga ini, diharapkan kualitas pengajaran dapat meningkat secara signifikan. Cara yang ketiga, memperluas program beasiswa dan bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain. Pertama, peningkatan anggaran. Pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran untuk program beasiswa dan bantuan pendidikan. Kedua, kemitraan dengan swasta. Mendorong perusahaan swasta dan organisasi non-profit untuk berpartisipasi dalam menyediakan dana dan program beasiswa. Ketiga, sosialisasi yang lebih luas. Melakukan kampanye informasi agar masyarakat mengetahui peluang beasiswa yang tersedia dan cara mendaftar. Keempat, kriteria yang fleksibel. Menyusun kriteria yang lebih inklusif dan fleksibel untuk menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan. Kelima, program pendamping. Menyediakan program pendamping untuk membantu siswa dalam proses pendaftaran dan persiapan. Keenam, monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi program secara berskala untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, program beasiswa dan bantuan pendidikan dapat lebih efektif dan menjangkau siswa yang membutuhkan. Cara yang keempat, penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus dipromosikan untuk menjangkau lebih banyak siswa termasuk melalui pembelajaran daring. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran termasuk pembelajaran daring berarti memanfaatkan platform digital dan alat teknologi untuk mengakses materi pelajaran interaksi dengan guru
dan kolaborasi antar siswa. Ini dapat mencakup penggunaan video pembelajaran, aplikasi edukasi, dan forum diskusi online. Dengan cara ini, siswa di daerah terpencil dapat mengakses sumber daya pendidikan yang sama dengan yang ada di daerah perkotaan, mengurangi kesenjangan pendidikan. Selain itu, pembelajaran daring memberikan fleksibilitas waktu dan tempat, memungkinkan siswa belajar sesuai kebutuhan mereka. Terakhir, mensejahterakan guru di Indonesia. Seperti, pertama, peningkatan gaji. Memberikan gaji yang layak dan sesuai dengan standar hidup agar guru merasa dihargai. Kedua, fasilitas kesehatan. Menyediakan akses ke fasilitas kesehatan dan asuransi kesehatan untuk guru dan keluarga mereka. Ketiga, pelatihan dan pengembangan. Menawarkan program pelatihan yang membantu guru meningkatkan keterampilan dan karir mereka. Keempat, insentif kinerja. Memberikan insentif berdasarkan kinerja dan prestasi dalam mengajar untuk mendorong motivasi. Kelima, pengakuan profesional. Mengakui dan menghargai prestasi guru melalui penghargaan atau sertifikasi. Dengan langkah-langkah ini, kesejahteraan guru dapat ditingkatkan yang pada gilirannya berdampak positif pada kualitas pendidikan. Nah, itu tadi cara yang bisa dilakukan agar pendidikan di Indonesia dapat merata. Thanks for watching dan jangan lupa subscribe channel ini. Bye-bye!